Hadis Arba'in pertama. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha auratin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Kandungan hadis tersebut: 1. Niat merupakan syarat layak atau diterima atau tidaknya amal perbuatan. Dan amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. 2. Waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. 3. Ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. 4. Seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. 5. Semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. 6. Yang membedakan antara ibadah dan adat adalah niat. 7. Hadis tersebut menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati, dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Hadis Arba'in ketiga. An Abi Abdirrahmani Abdillahi bani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu maqala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Bunyal Islamu ala khamsi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa shaumu Ramadan. Arti dari hadis ketiga adalah dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Kandungan pada hadis tersebut: 1. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyamakan Islam dengan bangunan kokoh yang tegak di atas tiang-tiang yang kuat. 2. Pernyataan tentang keesaan Allah dan keberadaannya membenarkan kenabian Muhammad Shallallahu alaihi wasallam merupakan hal yang paling mendasar dibanding rukun-rukun yang lainnya. 3.
Selalu menegakkan sholat dan menunaikannya secara sempurna dengan syarat rukunnya, adab-adabnya, dan sunah-sunahnya agar dapat memberikan buahnya dalam diri seorang muslim, yaitu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, karena sholat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. 4. Wajib mengeluarkan zakat dari harta orang yang kaya yang sudah terpenuhi syarat-syarat zakat, lalu memberikannya kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkannya. 5. Wajib menunaikan ibadah haji dan puasa bagi setiap muslim. Hadis arba'in keempat. An Abi Abdirrahmani Abdillahi ni Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masdud inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu alaqatan misla zalik summa yakunu mudghatan misla zalik summa yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruh wa yumaru bi'ar ba'i kalimah birizqiha wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyu aw sa'id wa fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa baina hali illa zira fayasbiqu alainil kitabu fayamulu bi'amali ahlin nari fanadkhuluh wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil linnari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi'amali ahlil jannati fayadkhuluha. Arti dari hadis keempat, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya,
Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli syurga hingga jarak antara dirinya dan syurga tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli syurga, maka masuklah dia ke dalam syurga. Kandungan hadis tersebut: 1. Allah Ta'ala mengetahui tentang keadaan makhluknya sebelum mereka diciptakan dan apa yang akan mereka alami, termasuk masalah bahagia dan celaka. 2. Tidak mungkin bagi manusia di dunia ini untuk memutuskan bahwa dirinya masuk surga atau neraka, akan tetapi amal perbuatan merupakan sebab untuk memasuki keduanya. 3. Amal perbuatan dinilai di akhirnya, maka hendaklah manusia tidak terpedaya dengan kondisinya saat ini, justru harus selalu mohon kepada Allah agar diberi keteguhan dan akhir yang baik atau husnul khotimah. Hadis arba'in kelima. An ummal mu'minina umma ba'dillahi Aisyata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hana ma laysa minhu fahuwa rad. Terjemahan hadis kelima dari Ummu Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak. Kandungan hadis tersebut: 1. Setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar pada dalil syar'i ditolak dari pelakunya. 2. Larangan dari perbuatan bid'ah yang buruk berdasarkan syariat. 3. Islam adalah agama yang berdasarkan ittiba atau mengikuti berdasarkan dalil, bukan ibtida atau mengada-ngada. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah berusaha menjaganya dari sikap yang berlebih-lebihan dan mengada-ngada. 4. Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada kurangnya. Hadis arba'in ke-6. An Abi Abdillahi Nu'mani bani Bashirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala la bayyanu wa innal harama bayyanu wa bainahuma umuru mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas wa manittaq qasyubu hati faqad tabra alidini hiwa'ir di wa man waqa'ati syubu hati waqa'a fil haram kar'inar haulal lahima yushiqu an yarta'a fih ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna yahimallahi wa harimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan
idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal kal. Arti dari hadis ke-6 dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anha, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, ada yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang diharamkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungannya, 1. Termasuk sikap wara adalah meninggalkan syubhat. 2. Banyak melakukan syubhat akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan haram. 3. Menjauhkan perbuatan dosa kecil, karena hal tersebut dapat menyeret seseorang kepada perbuatan dosa besar. Hadis arba'in ke-7. An Abi Ruqayyah Tamid dari radhiyallahu anhu annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa a'immatil muslimina wa ammatihim. Arti dari hadis ke-7 dari Abu Ruqayyah Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan hadis tersebut: 1. Islam berdiri tegak di atas upaya saling menasihati, maka harus selalu saling menasihati di antara masing-masing individu muslim. 2. Nasihat wajib dilakukan sesuai kemampuan. Hadis arba'in ke-8. An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa idza fa'alu dzalika asamu minna dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala. Arti hadis ke-8 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah
dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan hadis tersebut: 1. Maklumat peperangan kepada mereka yang berlaku musyrik hingga mereka masuk Islam. 2. Diperbolehkannya membunuh orang yang mengingkari sholat dan memerangi mereka yang menolak membayar zakat. 3. Tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap harta dan darah kaum muslimin. Hadis Arba'in ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faltu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina man qablakum kathratu masailihim wahtilaquhum ala anbiya'ihim. Arti hadis ke-9 dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis Bukhari dan Muslim. Kandungannya: 1. Wajibnya menghindari semua apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. 2. Siapa yang tidak mampu melakukan perbuatan yang diperintahkan secara keseluruhan, maka dia hanya mampu melakukan sebagiannya saja. Maka dia hendaknya melaksanakan apa yang dia mampu laksanakan. 3. Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. 4. Perkara yang mudah tidak gugur karena perkara yang sulit. Hadis Arba'in ke-11. An Abi Muhammadin Hasan bin Ali bin Talibin sibati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam raihana tihi radhiyallahu anhu qala hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Arti hadis ke-11 dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, saya menghafal dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Kandungannya: 1. Meninggalkan subhat dan mengambil yang halal akan melahirkan sikap waro'. 2. Keluar dari ikhtilaf ulama lebih utama karena hal tersebut lebih terhindar dari perbuatan subhat, khususnya jika di antara pendapat mereka tidak ada yang dapat dikuatkan. 3. Jika keraguan bertentangan dengan keyakinan, maka keyakinan yang diambil. Hadis ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Arti hadis ke-12
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Kandungannya, 1. Termasuk sifat-sifat orang muslim adalah dia menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang mulia serta menjauhkan perkara yang hina dan rendah. 2. Pendidikan bagi diri dan perawatannya dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di dalamnya. 3. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dengan kesia-siaan merupakan pertanda kelemahan iman. Hadis ke-13. An Abi Hamzata Anas Anab ni Malikin radhiyallahu anhu khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Arti hadis ke-13 dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kandungan hadis tersebut, 1. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu jiwa. Jika dia mencintai saudaranya, maka seakan-akan dia mencintai dirinya sendiri. 2. Menjauhkan perbuatan hasad atau dengki, dan bahwa hal tersebut bertentangan dengan kesempurnaan iman. 3. Iman dapat bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Hadis Arba'in ke-14. Ani Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damum ri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah illa bi'ihda salasi sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Arti hadis ke-14 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Rasulullah adalah utusan Allah kecuali dengan 3 sebab. 1. Duda atau janda yang telah menikah yang berzina. 2. Membunuh orang lain dengan sengaja. 3. Meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya. Kandungan hadis tersebut, 1. Tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin kecuali dengan 3 sebab. 1. Zina muson. 2. Membunuh manusia dengan sengaja. 3. Murtad. Hadis Arba'in ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmuh wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yughrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daima. Arti hadis ke-15 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya, dan siapa yang
beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Kandungan hadis tersebut: 1. Iman terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari. 2. Islam menyerukan kepada sesuatu yang dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di kalangan individu masyarakat muslim. 3. Termasuk kesempurnaan iman adalah perkataan yang baik dan diam dari selainnya. Hadis Arba'in ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabi Biya sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab qaradda mirar qala la taghdab. Arti hadis ke-16 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nasihatilah saya." Beliau bersabda, "Jangan kamu marah." Dia menanyakan hal itu berkali-kali, maka beliau bersabda, "Jangan engkau marah." Kandungan hadis tersebut: anjuran bagi setiap muslim untuk memberikan nasihat dan mengenal perbuatan-perbuatan kebajikan, menambah wawasan ilmu yang bermanfaat, serta memberikan nasihat yang baik. Hadis Arba'in ke-17. An Abi Ya'la Bani Ausin radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza zabahtum fa ahsani nun nabha tawalli yuhaddu ahadukum syafratahu wal yurih zabihatah. Arti hadis ke-17 dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atau ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih, berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Kandungannya: 1. Syariat Islam menuntut perbuatan ihsan terhadap setiap makhluk, di antaranya adalah hewan. 2. Tidak boleh menyiksa dan merusak tubuh. Tidak boleh juga menyayat-nyayat orang yang dihukum qisas. Hadis Arba'in ke-18. An Abi Dzarr Jundub ni Junadata wa Abi Abdirrahmani Mu'abna Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani. Arti hadis ke-18 dari Abu Dzar Jundub bin Junadah bin Abu Abdurrahman dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kandungan hadis tersebut: takwa kepada Allah merupakan kewajiban setiap muslim dan dia merupakan asas diterimanya amal soleh. Hadis ke-19. An Abil Abbasi Abdillahi bani Abbasin radhiyallahu anhu maqala kuntu khalfan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yawma qala
Ya ghulamu inna yu'allamu kalimat fazillaha yahfazka fazillaha tajibhu najahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza ta'anta fasta'i billah wa'lam anna ummatalau ajtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu laka wa ini ajtama'u wala antadurruna bisyai'in lam tazurruna illa bisyai'in qad katabahullahu alaika bufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Arti hadis ke-19 dari Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi SAW, maka beliau bersabda, "Wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu 4 perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika suatu umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering." Kandungan hadis tersebut, siapa yang konsekuen melaksanakan perintah-perintah Allah, niscaya Allah akan menjaganya di dunia dan akhirat. Hadis ke-20. An Abi Mas'udin Uqbata bin Amrin Ansaril Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kala min nubuwati ula idza lam tastahi fasna' syi'ta. Arti dari hadis ke-20 dari Abu Mas'ud Uqbat bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, perbuatlah apa yang engkau suka. Kandungan hadis tersebut, malu merupakan landasan akhlak mulia dan selalu bermuara kepada kebaikan. Siapa yang banyak malunya lebih banyak kebaikan, dan siapa yang sedikit rasa malunya semakin sedikit kebaikannya. Rasa malu merupakan perilaku yang dapat dibentuk, maka setiap orang yang memiliki tanggung jawab hendaklah perhatikan bimbingan mereka terhadap tanggung jawabnya. Hadis Arba'in ke-21. An Abi Amr Waqil Abi Amrata Sufyanu bani Abdillahi Tsaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la'as'alu anhu ahan ghayra qala qul amantu billahi summa istaqim
Arti hadis ke-21 dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepada saya tentang Islam sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selainmu. Beliau bersabda, katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Kandungan hadis tersebut, iman kepada Allah Ta'ala harus mendahului ketaatan. Hadis Arba'in ke-22, An Abi Abdillahi Jabir ni Abdillahil Ansari radhiyallahu anhum anna rajulan sa'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitu al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtal haram wa lam azid ala dzalika syai'a a'adkhulul jannata qala na'am. Arti hadis ke-22 dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansyari radhiyallahu anhu, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan salat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak tambah sedikit pun. Apakah saya akan masuk surga? Beliau bersabda, ya. Kandungan hadis tersebut, setiap muslim tuntut untuk bertanya kepada ulama tentang syariat Islam, tentang kewajibannya dan apa yang dihalalkan dan diharamkan baginya jika hal tersebut tidak diketahuinya. Hadis Arba'in ke-23, An Abi Malik Harisi ni Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tam'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tam'u au tamlan ma bainas sama'i wal ardi was-salatu nuru was-sadaqatu burhanu wal Qur'anu hujjatun laka au alaika kullun nasi yaghdu fa ba'un nafsahu fahu mu'tiquha au mubiquh. Arti hadis ke-23 dari Abu Malik Al-Haris bin Ashim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci sebagian dari iman. Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti. Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankanmu atau yang memberatkanmu. Semua manusia berangkat menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya dari kehinaan dan azab, ada juga yang menghancurkan dirinya. Kandungan hadis tersebut, 1. Iman yang merupakan perbuatan dan ucapan, bertambah dengan amal soleh dan ketaatan, dan berkurang dengan maksiat dan dosa. Hadis Arba'in ke-25,
An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlu dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalla wa yasumuna kama nasum wa yasaddaquna bi fuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna lakum bikulli tasbihatin sadaqatan wa kulli takbiratin sadaqatan wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqatan wa amrin bil ma'rufi sadaqatan wa nahyin an munkarin sadaqatan wa fi bud'i ahadikum sadaqatan qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu fiha ajru qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi fizru fakana likai idza qada'aha fil halali kana lahu ajru. Arti hadis ke-25 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Mereka berkata kepada Rasul, "Wahai Rasul, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Lalu Rasul bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sedekah, dan setiap kemaluan kalian merupakan sedekah." Mereka bertanya, "Ya Rasul, masihkah dikatakan berpahala seseorang di antara kami yang menyalurkan syahwatnya?" Beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah baginya dosa? Demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka baginya mendapatkan pahala." Kandungan hadis tersebut, sikap bijak dalam menanggapi berbagai kondisi serta mendatangkan kabar gembira bagi jiwa serta menenangkan perasaan. Hadis Arba'in ke-26 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu minan nasi alaihi sadaqatu kullu yawmin tatlu fihi syamsu ta'dilu baina naini sadaqatu wa tu'inu rajula fi dabbatihi wa tahmiluhu alaiha autar fa'ulahu alaiha mata
sodaqotun wal kalimatu thayyibatu sodaqotu wa bikulli khutwatin tamsiha ilas sholati sodaqotun wa tumitul ada'anit tariqi sodaqotu. Arti hadis ke-26 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anggota tubuh manusia dapat melakukan sedekah setiap hari di mana matahari terbit, lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang adalah sedekah. Engkau menolong seseorang yang berkendaraan, lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraannya atau mengangkat barang mereka adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah ketika engkau berjalan menuju sholat adalah sedekah, dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Allah telah menjadikan sebagai rasa syukur terhadap nikmatnya setiap anggota badan untuk menolong hamba-hamba Allah Ta'ala. Bersedekah kepada mereka dengan menggunakannya sesuai dengan kemaslahatannya. Hadis Arba'in ke-27, An-Nawwasi bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihin nas wa bisota bani Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta taslu anil birri qultu na'am qala istafti qalbak al-birru ma'annat ilaihin nafsu wa tama'anna ilaihil qalbu wal ismu ma hatafin nafsi wa taraddada fi sadri wa inna aftakan nasu wa aftauka. Arti hadis ke-27 dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Hadis riwayat Muslim dari Wabis bin Ma'an radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, engkau datang untuk menanyakan kebaikan? Saya menjawab, ya. Beliau bersabda, mintalah pendapat dari hatimu. Kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang karenanya, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa dan menimbulkan keraguan dalam dada, meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Kandungan hadis tersebut, tanpa perbuatan dosa adalah timbulnya keraguan. Tanda perbuatan dosa adalah timbulnya keraguan dalam jiwa. Hadis ke-28, An Abi Najihil Irbadi bani Sartarod radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharifat minha hal uyunu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu
mawadda'i fa'ausina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in tamara alaikum abdun fa innamu maita aish minkum fasayarah tilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyina addu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah. Arti hadis ke-28 dari Abu Naji Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami berlinang. Maka kami berkata, "Ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat." Rasul bersabda, "Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Karena di antara kalian yang hidup akan menyaksikan banyaknya perbedaan pendapat. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah, genggamlah dengan kuat dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat." Kandungannya, bekas yang mendalam dari nasihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam jiwa para sahabat. Hal tersebut merupakan tauladan bagi para dai dan jalan Allah Ta'ala. Hadis Arba'in ke-30. An-Abi Tha'labatal Khushani Jurthumib Ninashirin radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala farada fara'idu fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhasu anha. Arti hadis ke-30 dari Abi Salabah Al-Khusyaini Jutsum bin Nashir radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya, dan telah menetapkan batasan-batasan, janganlah kalian melampauinya. Dia telah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya. Dia mendiamkan sesuatu sebagai kasih sayang terhadap kalian dan bukan karena lupa, jangan kalian mencari-cari tentangnya." Arti hadis ke-31 dari Abu Abbas bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, "Wahai Rasul, tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan yang jika aku kerjakan, Allah dan manusia akan mencintaiku." Maka beliau bersabda, "Juhudlah terhadap dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan juhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka engkau akan dicintai manusia." Kandungannya, menurut kecukupan terhadap dunia adalah perkara wajib, sedang juhud adalah tidak adanya ketergantungan dan
terpusatnya perhatian terhadapnya. Hadis ke-32 dari Abu Sa'id bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan atau mudarat. Kandungan hadis tersebut, ajaran Islam sangat mementingkan keselamatan pribadi dan orang lain. Terjemahan hadis ke-33 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap pengaduan manusia diterima, niscaya setiap orang akan mengadukan harta suatu kaum dan darah mereka. Karena itu, agar tidak terjadi hal tersebut, maka bagi pendakwa agar mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkarinya. Kandungannya, seorang hakim harus meminta dari kedua orang yang bersengketa sesuatu yang dapat menguatkan pengakuan mereka. Arti hadis ke-34 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah kemungkaran dengan tangannya. Jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya. Dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Kandungan hadis tersebut, menentang pelaku kebatilan dan menolak kemungkaran adalah kewajiban yang dituntut dalam ajaran Islam atas setiap muslim sesuai kemampuan dan kekuatannya. Arti hadis ke-35 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling menipu, dengki, saling marah dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzolimi dan tidak mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini seraya menunjuk dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Kandungan hadis tersebut, larangan untuk saling dengki. Arti hadis ke-36 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Dan siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya, di antara mereka niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan kelimpahan, kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat, serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk di sisinya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Kandungan hadis tersebut, siapa yang membantu seorang muslim dalam menyelesaikan kesulitan, maka akan mendapat ganjarannya di hari kiamat sebagai tabungan yang akan memudahkan kesulitannya di hari yang sulit. Arti hadis ke-37 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan hal tersebut. Siapa yang ingin melaksanakan kebaikan kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Dan jika dia berniat melakukannya dan kemudian melaksanakannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatan yang banyak. Dan jika dia berniat melaksanakan keburukan kemudian dia tidak melaksanakannya, maka baginya satu kebaikan penuh. Sedangkan jika dia berniat kemudian dia melaksanakannya, Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. Kandungannya, kasih sayang Allah terhadap hambanya yang beriman sangat luas dan ampunannya menyeluruh, sedang pemberiannya tidak terbatas. Arti dari hadis 38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku,
maka telah aku umumkan perang terhadapnya. Tidak ada takarubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan atasnya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya akan aku lindungi. Kandungannya, besarnya kedudukan seorang wali karena dirinya diarahkan dan dibela oleh Allah Ta'ala. Arti dari hadis 39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala maafkan umatku karena aku disebabkan beberapa hal, yaitu kesalahan, lupa, dan segala sesuatu yang dipaksa. Kandungannya, Allah Ta'ala mengutamakan umat ini dengan menghilangkan berbagai kesulitan dan memaafkan dosa, kesalahan, dan lupa. Arti hadis ke-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memegang kedua pundak saya seraya bersabda, hiduplah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari, dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Gunakanlah kesehatanmu untuk persiapan saat sakitmu, dan kehidupanmu untuk kematianmu. Kandungan hadis tersebut, bersegera mengerjakan pekerjaan baik dan memperbanyak ketaatan, tidak lalai dan tidak menunda-nunda karena dia tidak tahu kapan datang ajalnya.